Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku, sahabat takwa rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa pada hari ini kita dapat bertemu dalam pembelajaran sistem BDR, belajar dari rumah. Pada bahasan kali ini kita akan membahas tentang wudu, di mana wudu merupakan syarat sahnya sholat, sehingga orang yang tidak mempunyai wudu dapat dipastikan sholatnya tidak sah. Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Anak-anakku, sahabat takwa rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Al-ayah. Allah telah mewajibkan kepada umat Islam untuk berwudu, artinya mensucikan dirinya dari hadas kecil sebelum melakukan sholat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan wudu. Ada syarat-syarat wudu. Yang pertama adalah Islam. Orang yang tidak Islam tidak disyaratkan untuk berwudu. Hanya bagi orang Islam lah wudu ini diwajibkan. Kemudian yang kedua, syarat wudu adalah tamyiz. Tamyiz artinya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau dia anak kecil, tamyiz ini anak yang menjelang baligh, anak yang sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian yang ketiga, bersih dari haid dan nifas. Tentu ini adalah bagi perempuan. Bersih dari haid artinya tidak dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian yang keempat, bersih dari sesuatu yang menempel di kulit yang dapat mencegah air masuk ke dalam anggota wudu. Sebagai satu contoh barangkali, tip ek yang tebal yang dapat mencegah air untuk menyentuh kulit kita, menyentuh kulit anggota wudu. Atau terhalang seperti plastik yang tidak meresap ke dalam kulit, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, bersih dari sesuatu yang dapat merubah keadaan air. Kemudian yang keenam, mengetahui rukun wudu. Artinya kita harus betul-betul faham mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang syarat, dan lain sebagainya. Untuk rukun wudu nanti akan kita bahas kemudian. Kemudian
Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa rukun tersebut adalah sunnah. Rukun ya rukun, sunnah ya sunnah. Kemudian kedelapan, airnya harus suci, bukan air yang mutanajis atau air yang terkena najis, apalagi memang air najis. Tentu air suci menjadi syarat mutlak bagi sahnya wudhu. Kemudian yang kesembilan, masuk waktu sholat, dan ini diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami istihadah. Dan yang ke-10, berulang-ulang atau mualat, artinya antara membasuh satu anggota dengan anggota wudhu yang lainnya tidak dihalangi atau tidak diselingi terlalu lama oleh kegiatan-kegiatan yang lain. Anak-anakku sahabat takwa rahimakumullah, ada beberapa rukun wudhu yang tadi wajib untuk kita ketahui, karena tanpa mengetahui rukun wudhu maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama adalah niat. Niat merupakan rukun wudhu, di mana orang yang tidak niat maka tidak dinamakan wudhu, tapi hanya ya seperti cuci muka, cuci tangan atau cuci kaki saja, dan itu tidak mengandung ibadah. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Membasuh muka merupakan rukun wudhu, tentu membasuhnya dengan sempurna. Yang ketiga, membasuh tangan, kedua belah tangan, kiri dan kanan. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib. Tertib artinya teratur, tidak acak-acakan antara basuhan yang satu dengan basuhan yang lain. Anak-anakku sahabat takwa rahimakumullah, baik, akan saya sampaikan tentang tata cara berwudu. Yang pertama yang merupakan rukun tadi adalah niat wudu. Sebelum kita melaksanakan wudu, kita harus niat dengan niat nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghar fardan lillahi ta'ala. Aku niat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini merupakan sunnah, bukan merupakan rukun, yaitu membasuh telapak tangan 3 kali. Yang ketiga, berkumur-kumur juga 3 kali. Ini juga merupakan sunnah, bukan rukun. Yang keempat, memasukkan air ke hidung juga 3 kali, atau dalam wudhu dikenal istilah istinsyaq, memasukkan air ke hidung. Ini juga merupakan amalan sunnah. Nah, yang kelima, membasuh wajah 3 kali. Nah, ini merupakan rukun daripada wudhu. Membasuh muka tentunya harus sempurna, dari tempat permulaan tumbuhnya rambut sampai seluruh muka kita terbasuh oleh air. Kemudian yang keenam, membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Tentu didahului dengan tangan kanan sebanyak 3 kali dan tangan kiri juga 3 kali, dari ujung jari sampai sikut. Bahkan usahakan biar lebih dari sekedar sikut, karena itu merupakan sunnah, dan membasuh tangannya adalah rukun. Kemudian yang ketujuh, mengusap kepala. Mengusap kepala beda dengan membasuh. Kalau membasuh dengan menjalankan air, kalau mengusap cukup
dengan mengusap dengan air di kepala kita. Kemudian yang ke-8 adalah mengusap telinga juga 3 kali. Bisa dilakukan dengan bersamaan antara telinga kiri dan telinga kanan dengan memasukkan jempol atau telunjuk tangan kita dan dari jempol dari bawah kuping ditarik ke atas secara bersamaan, dan boleh juga secara satu-satu, tentunya dengan mendahulukan yang kanan kemudian baru yang kiri. Yang ke-9, membasuh kaki. Membasuh kaki ini juga merupakan rukun. Tentu dimulai dari kaki kanan, kemudian kaki yang kiri, seluruh telapak kaki hingga mata kaki. Kemudian yang ke-10 adalah tertib dan teratur, dan ini juga merupakan rukun, karena wudhu yang dilakukan dengan acak-acakan itu wudhunya tidak sah dan harus tertib sesuai dengan apa yang tadi sudah saya katakan. Anak-anakku sekalian, setelah kita selesai berwudu, maka disunnahkan kita untuk membaca doa. Dengan doanya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin, sambil mengangkat tangan dan menghadap kiblat. Anak-anakku, sahabat takwa rahimakumullah, mungkin ini saja, mengingat waktu yang terbatas, yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.